1 Yohanes pasal kedua kita akan membaca ayat 15 sampai ayat 17. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya perintah yang demikian jelas boleh mendorong kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Tetapi kami rindu ya Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kami pengertian yang makin jelas akan apa yang telah kami baca. Kami mengundang kehadiran Roh Kudus, memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Sehingga kami terus-menerus boleh bertumbuh, makin serupa dengan Kristus Yesus. Karena itulah yang menjadi kehendak-Mu, yaitu pengudusan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat menantikan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan fokus kepada ayat ke-15. Kita selama beberapa kali akan membahas mengenai dunia, lalu kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai antikristus. Nanti setelah kita masuk pada waktu antikristus, kita akan flashback kembali apa yang kita sudah baca dari pasal pertama, lalu kemudian kita akan susun untuk kita mengerti siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Rasul Yohanes sebagai antikristus. Saudara, di dalam bagian ini, ayat 15, ini perintah yang demikian tegas, demikian jelas. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Maka kita melihat ada kontradiksi, ada hal yang bertolak belakang antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi dunia. Ada hal yang bertolak belakang dengan kasih akan Bapa yang di dalam hati dengan mencintai dunia ini. Nah, maka salah satu ciri anak Tuhan itu setelah kita membaca beberapa pasal yang lalu, salah satu ciri anak Tuhan adalah dia hidup di dalam kasih. Dia harus mengasihi saudaranya. Tuhan Yesus bahkan juga mengajarkan kita mengasihi musuh. Tetapi mengapa di dalam bagian ini dikatakan kita tidak boleh mengasihi dunia? Kalau cinta itu memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia, kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya? Bukankah kita harus mengasihi saudara seiman kita? Bukankah kita harus mengasihi yang lain? Bukankah kita harus mengasihi sesama manusia? Dan bukankah kita harus mengasihi musuh? Tetapi di sini dikatakan kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara sekalian, Tuhan meminta kita untuk mencintai yang Dia cintai. Tuhan ingin kita membenci yang Tuhan benci. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, maka kita menyukai kekudusan. Tuhan itu membenci dosa, maka kita juga membenci dosa. Maka celakalah kita kalau kita mengasihi yang Tuhan benci. Dan kalau kita membenci yang Tuhan kasihi, maka ini menjadi terbalik-balik. Saudara-saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa ada konflik antara cinta dari Tuhan dengan cinta kita kepada dunia ini. Nah, kalau kita mau bicara mengenai kira-kira apakah contoh di dalam Alkitab mengenai orang yang mencintai dunia. Kalau kalimat langsung dari Paulus, misalnya Paulus dalam suratnya mengatakan Demas mengasihi dunia. Ada seorang namanya Demas, dia dikatakan dia mengasihi dunia ini. Nah, Demas adalah kawan seperjalanan Paulus. Dan dia seharusnya bersama-sama dengan Paulus ikut menderita, masuk penjara, menghadapi aniaya, menghadapi tantangan. Tetapi akhirnya di dalam sebuah perjalanan, Demas itu meninggalkan mereka. Demas tidak ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan Paulus memberikan penjelasan bahwa alasan Demas tidak mengikuti mereka
adalah karena dia mencintai dunia ini. Tidak diberikan penjelasan lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Demas. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau di dalam PL meskipun tidak dikutip istilahnya, tetapi salah satu contoh yang sering digambarkan untuk orang yang mencintai dunia ini adalah istri Lot. Istri Lot, saudara. Saudara sekalian, Lot itu dipanggil oleh Tuhan melalui Abraham. Jadi dia itu adalah orang yang mendapatkan begitu banyak keistimewaan. Lot dan istrinya itu mendapatkan begitu banyak keistimewaan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat tergerak kalau bicara mengenai istri Lot itu oleh khotbah satu orang yang namanya G.C. Riles. Itu bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, mengenai kekudusan. Nah, dalam salah satu chapter buku itu menulis mengenai istri Lot. Ini salah satu buku yang ketika saya baca pembahasan istri Lot yang sangat berkesan dalam hati saya. Jadi G.C. Riles itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memperingatkan kita kan. Jadi ingatlah, apa yang diingat? Ingatlah akan, bukan Lot, bukan Abraham. Ingatlah akan istri Lot. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh istri Lot? Mengapa bagian itu ditulis di dalam kitab Kejadian? Jadi istri Lot menurut G.C. Riles memiliki begitu banyak privilege. Ia mengetahui bahwa Lot itu memiliki paman yang demikian saleh, demikian dekat dengan Tuhan, demikian memiliki bijaksana, mengerti firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, dia tidak bertindak bijak dengan segala keistimewaan yang Tuhan kasih. Bahkan ketika Sodom mau dihancurkan, Tuhan tuh spesial mengirim utusan kepada keluarga mereka. Utusan itu datang lalu memberikan kesempatan pada mereka, bahkan ketika mereka berlama-lama, utusan itu mengajak mereka bersama-sama untuk keluar. Lot, istri, dan anaknya. Saudara masih ingat ketika Lot dibebaskan oleh Abraham dari penawanan, ketika Sodom dihancurkan oleh beberapa raja lalu dibawa mereka pergi menuju kepada Dan. Lalu dari Beersheba menuju Dan, itu Abraham membawa 300 lebih orang untuk menolong mereka. Abraham pergi. Perjalanan demikian panjang dari Beersheba menuju Dan, itu kalau di dalam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena perbatasan Israel itu Dan utara, Beersheba itu selatan. Dari Beersheba menuju Dan, Abraham pergi. Lalu kemudian Abraham berperang di situ dan menang. Lalu kemudian Lot serta keluarganya diambil balik oleh Abraham. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi Lot tidak kembali kepada pamannya. Jadi sebetulnya kalau misalnya Lot mau bercermin, saya ini memisahkan diri dari paman, saya pergi ke Sodom, tapi ternyata Tuhan tidak memberkati di situ. Karena memang saya lari dari panggilan Tuhan, Tuhan memberikan tanah perjanjian ini, Abraham dipanggil keluar dari negerinya untuk mendiami tempat yang Tuhan janjikan, tapi sekarang saya malah pergi dari panggilan Tuhan. Rencana Tuhan saya tidak anggap penting, saya malah melihat satu tempat yang indah, mata saya nanti berkait dengan apa yang ada dituliskan oleh Yohanes, kita akan bahas minggu-minggu yang akan datang, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dikatakan melihatlah Lot, lalu kemudian dia suka kepada Eden, Sodom. Itu menunjukkan seperti ketika Hawa melihat sebuah pohon lalu ada buah di situ, dan ketika dia melihat begitu indah, begitu menarik buahnya, begitu enak rasanya untuk dinikmati. Nah, seperti itulah Lot jatuh. Lalu kemudian di situ Lot setelah pergi ke Sodom, Tuhan ternyata tidak berkenan, dia ditawan, lalu kemudian Abraham menyelamatkan. Kenapa Lot tidak pulang? Kenapa Lot tidak pulang? Kenapa dia memilih balik tetap ke kota Sodom yang sudah dihancurkan? Kenapa tidak pulang kepada pamannya? Saudara sekalian, G.C. Riles memberikan kemungkinan, mungkin istri Lot yang mempengaruhi. Mungkin istri Lot tidak mau balik. Kamu mau kembali? Saya tidak setuju. Saya tidak mau kembali. Saudara-saudara sekalian, Lot mungkin
dipengaruhi karena istrinya berkeras tidak mau kembali kepada pamannya, yaitu Abraham. Tapi kenapa begitu? Bukankah Sodom sudah pernah jadi tawanan? Bukankah hidup di luar Sodom itu dibuktikan melalui penawanan itu bukan sesuatu yang baik? Karena istri Lot sudah demikian melekat dengan kota Sodom. Sudah sedemikian cinta pada Sodom. Sudah sedemikian susah dipisahkan dari kota Sodom. Sehingga akhirnya Lot dipengaruhi oleh pilihan istrinya. Ya sudah, kamu mau balik ke situ. Pokoknya balik ke situ. Pokoknya Sodom. Saya tidak bisa lepas dari situ. Jangan pisahkan saya dengan kota itu. Ya akhirnya dia balik. Saudara, bukan hanya Israel, saya membaca bahwa Charles Spurgeon juga berpikiran seperti itu. Charles Spurgeon berpikir bahwa dalam hal tinggal di Sodom, pengaruh dari istri Lot pasti cukup besar, demikian katanya. Jadi kita melihat dua orang pengkhotbah, Israel, Spurgeon mempunyai pandangan yang sama mengenai peran istri Lot mempengaruhi keputusan suaminya untuk tinggal di Sodom. Nah, pasangan hidup ini harusnya kan saling kompak, saling mengasihi untuk mendorong orang maju dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Harusnya seperti itu. Harusnya pasangan itu saling mempengaruhi di dalam memberikan hal-hal yang indah. Tapi Alkitab juga menunjukkan bahwa suami istri kalau tidak hati-hati bisa saling mempengaruhi untuk menuju kepada kehancuran. Kompak dalam dosa. Saudara bisa baca Ananias dan Safira. Suami istri yang kompak nipu Tuhan. Sampai Petrus mengatakan, kamu bukan mendustai manusia loh, Ananias Safira. Kamu mendustai Tuhan, kamu mendustai Roh Kudus. Suami dan istri kompak di dalam dosa. Suami dan istri kompak di dalam melakukan kejahatan. Lalu kemudian kita melihat istri Haman. Saya pernah membahas pemahaman Alkitab mengenai Esther. Di situ Haman mau melakukan kejahatan, dipanas-panasi oleh istrinya. Makin jadi jahat. Istrinya bukannya memberikan masukan kepada Haman. Haman itu sudah punya semuanya. Jabatan paling tinggi, uang begitu banyak. Pokoknya orang paling top, sudah punya anak, punya istri, punya segala-galanya. Tapi ketika pulang di rumah dia begitu susah, habis pesta saudara, habis pesta. Begitu susah, ditanya istrinya, kenapa kamu begitu susah? Dia mengatakan, mati aja aku pasti gak akan bahagia. Kenapa kamu gak bahagia? Karena ada Mordekai. Selama dia hidup saya tidak akan bahagia. Loh, istrinya kan harusnya menegur. Suamiku, kenapa kamu tidak bisa melihat keindahan? Kenapa kamu tidak berterima kasih? Lihat engkau jabatan tinggi, engkau begitu kaya, engkau punya keluarga, anakmu demikian banyak dan engkau sedang berpesta. Kurang apa lagi hidupmu? Kenapa engkau tidak bersyukur? Kenapa engkau tidak mencukupkan dirimu dengan apa yang ada? Mengapa engkau terus menuntut lebih? Engkau harusnya stop di sini dan berpikir. Istrinya tidak mengatakan begitu. Oh gitu ya. Jadi apa yang bikin kamu bahagia? Kalau aku bisa menghancurkan Mordekai. Nah habisin aja, habisin. Yuk kita rancang. Bagaimana menghabisi ini? Sulahkan aja. Kita bikin tiang. Lalu kita bunuh dia. Itulah istri Haman. Istri yang mendukung bahkan menganjurkan suaminya makin hidup dalam kejahatan. Nanti akhirnya Haman justru mati karena nasihat dari istrinya. Nasihat yang mencelakakan. Saudara-saudara sekalian, malaikat sudah berpesan kepada istri Lot waktu berlari. Demikian pesan malaikat dalam Kejadian 19 ayat 17. Tidak boleh berhenti, pertama ya. Dan tidak boleh menengok ke belakang. Kita mesti lari, kamu mau kemana? Aku mau ke Soar. Nah ya sudah, maunya ke Soar. Nawar lagi ya, kemana maunya pergi ke Soar. Ada seorang komentator mengatakan, kalau misalnya Sodom itu Las Vegas, Soar itu Makau. Maksudnya apa saudara? Sama-sama kota yang kurang benar dalam pengertian orang di zaman itu. Dia tidak memilih kota yang misalnya Beersheba kah. Dia tidak memilih kota seperti Sikem kah atau apa. Dia pilih Soar. Nah jadi ketika pergi ke situ, malaikat sudah mengatakan iya. Tetapi dua pesan. Jangan berhenti. Jangan tengok ke belakang. Kenapa? Karena kamu akan mati.
Ini sudah diberikan peringatan. Kamu tidak boleh berhenti, kamu tidak boleh lihat ke belakang. Kamu akan mati. Apa yang terjadi saudara? Istri Lot tidak peduli pada peringatan itu. Sudah diperingatkan loh. Sudah diwanti-wanti. Sudah diberikan petunjuk. Lari. Jangan berhenti. Jangan lihat ke belakang. Pokoknya lari terus. Apa yang terjadi? Dia lihat ke belakang dan dia mati. Menjadi tiang garam. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ingat akan istri Lot. Kitab Kejadian ditulis pada waktu orang Israel sedang dalam perjalanan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kita ingat di padang gurun berkali-kali mereka kepingin ke Mesir lagi, ke Mesir lagi. Setiap kali ada kesulitan mau ke Mesir, setiap kali ada kesulitan enakan di Mesir. Itu seperti orang jadi Kristen saudara. Terima Tuhan, ada kesulitan dikit enakan enggak Kristen. Ada dikit enakan dulu enggak ke gereja. Ada kesulitan dikit enakan dulu hidup dalam dunia. Ini orang yang terus nostalgia dalam imajinasi yang palsu. Enakan begini, enakan begitu. Terus ingat akan masa lalu. Oh, balik ke Mesir, balik ke Mesir, balik ke Mesir. Terus dalam pikiran mereka sampai mereka pernah sepakat mau melakukan tindakan yang jahat. Pada waktu 12 pengintai itu disuruh oleh Tuhan. Lalu kemudian balik, ada 10 orang yang menentang. 1 orang setia sama Tuhan, 1 orang sementara abstain, yaitu Yosua. 1 pasal kemudian Yosua bangkit sama-sama dengan Kaleb. Setuju harus taat kepada Tuhan. 10-nya melawan, akhirnya timbul kegaduhan saudara. Di dalam 3 ayat, kalau nggak salah pasal 13, itu 3 kali muncul. Mau balik ke Mesir, mau balik ke Mesir, mau balik ke Mesir. Terus diulang saudara. Maka Musa mau mengingatkan, hey, kenapa kamu mau balik ke Mesir? Ingat istri Lot. Dia selalu mau kembali ke belakang. Tuhan sudah bilang, lihat ke depan, kembali ke belakang. Karena mencintai dunia ini. Karena mencintai dunia ini, melekat di sana. Mesir makanannya enak-enak. Pak Tong tadi pagi khotbah. Orang kerja membangun piramid, itu energi yang dihabiskan bisa sampai 8.000 kilokalori satu hari. Wah, itu kerja berat luar biasa saudara. Jadi saudara tidak perlu diet kalau lagi membangun piramid. Ya kan, kita diet kan, kita kan soalnya cuman 1.500-2.000 kalori, makanannya kita sekali makan martabak 1 slice saja mungkin bisa 800 kalori saudara ya. Jadi 2 slice martabak sudah bubar kita punya kebutuhan kalori ya. Itu 1 kali makan sudah hampir separuh lebih sudah makanya kita diet. Tetapi kalau 8.000 kalori, saya pernah lihat orang sumo tuh saudara. Orang sumo, orang bodybuilder gitu, makan begitu banyak. Wah, kenapa bisa makan begini banyak? Karena dicatat 1 hari kadang-kadang mereka olahraga itu habis 8.000 kalori. Wah, kalau 8.000 kalori pikir-pikir ya, wah itu justru kebalikannya, mikirnya gimana makan sebanyak-banyaknya, bukan gitu ya. Saya lihat makan telur itu begitu banyak, kan? Kita kan diet, mereka makan begitu banyak karena kebutuhan kalorinya itu tinggi. Nah, jadi ketika mereka itu bekerja di Mesir, dikasih makanan yang enak-enak. Nah, di situ mereka tuh lupa mungkin ya, makanannya tuh banyak, tapi kerjanya itu sengsara, saudara. Itu sama kayak orang pacaran ya, saudara ya. Kalau orang pacaran, ingat jahatnya pasangan. Kamu suka menuntut, kamu sukanya galak sama aku. Kamu mah orangnya nggak percayaan, ingatnya semua jeleknya. Kalau ketemu berantem, begitu sudah, oke, kalau gitu kita jeda dulu sementara, putus dulu. Ketika udah putus, kangen gitu ya, dulu saya setiap hari ada yang nemenin, kita semua ingat yang baiknya. Semua yang jahatnya kita lupa gitu ya. Dulu saya gak pernah sendirian, ada yang ingetin gitu, terus akhirnya yaudah balikan. Balikan baru 1 hari, musuhan lagi. Kayaknya kita perlu break lagi deh gitu kan. Nah, jadi sama seperti itu, orang-orang yang di padang gurun itu kepengen kembali. Dan Musa mengingatkan, jangan sampai kamu mencintai dunia ini, sampai akhirnya kamu melupakan panggilan, masuk tanah Kanaan. Ini contoh mencintai dunia. Bagaimana mungkin mereka mencintai Tuhan sambil balik ke Mesir? Tuhan bilang pergi ke Kanaan. Enggak Tuhan, aku mau lawan kamu, aku mau balik ke Mesir. Dan aku sambil mencintai engkau. Saudara, sekarang kita akan lihat bagaimana Agustinus mencoba menjelaskan ya. Kenapa ada oposisi ini? Kenapa mencintai Tuhan
dengan mencintai dunia itu tidak bisa sama-sama. Dia ketika membahas bagian ini itu menarik sekali ya. Dia memberikan sebuah, bagi saya dia memberikan sebuah contoh yang sangat clear sehingga kita bisa ngerti, oh iya ya kalau aku cinta Tuhan, aku nggak bisa cinta dunia. Kalau aku mencintai dunia, aku nggak bisa mencintai Tuhan. Kenapa ini berkontradiksi dalam teologi Yohanes? Nah, jadi dia mulai dengan menjelaskan begini, cinta itu ada unsur desire, ada unsur gairah, ada unsur kepingin, ada unsur nafsu ya. Jadi ada unsur semacam kayak kita mau makan itu kan ada unsur epitumia kalau dalam bahasa Yunani, ada nafsunya, ada epitumia. Jadi makan kalau kita lapar itu bukan cuma sekedar karena kita butuh saudara, tapi ada kayak dorongan yang kepingin banget, kita harus segera penuhi. Kita mau tidur itu ada epitumia, ada semacam hasratnya. Kalau sudah demikian capek, itu kita benar-benar kepingin tidur. Kita pengen, nah itu hasrat. Hasrat itu sebuah dorongan dari dalam kepingin. Ya. Nah nantinya Paulus dalam kitab Filipi pernah menggunakan istilah epitumia untuk relasinya dia dengan Tuhan. Jadi ketika berelasi dengan Tuhan bukan sekedar karena butuh, bukan karena kewajiban, tapi ada hasrat. Cinta itu ada hasrat. Cinta itu ada dorongan. Saudara masih ingat kalau misalnya lagi jatuh cinta pertama kali gitu ya, dibilang stop itu enggak bisa. Jangan pikirin, sekolah ya sekolah, nanti pacaran ya pacaran. Waduh itu nasihat yang saudara tahu pasti tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita itu kalau sekolah ya sekolah, jangan mikirin pacaran, harus dibedakan, tidak bisa masalahnya. Kenapa? Ada hasrat. Jadi sekarang mau konsentrasi, tidak bisa saudara. Wah gak tahan gitu, kenapa saudara? Hasrat. Jadi cinta itu ada hasratnya. Waktu orang mau menikah itu karena ada hasrat kepada pasangan. Saya kepingin ada dekat kamu, saya kepingin hidup sama kamu, saya kepingin ada bersama-sama dengan kamu, itu hasrat. Tapi menikah itu bukan urusan hasrat saja. Pacaran bukan urusan hasrat saja. Yang kedua kata Agustinus, ada komitmen. Nah ini dua hal yang penting. Cinta itu ada unsur desire-nya, tapi ada unsur komitmen. Tidak bisa dilepas dua hal ini. Kita tidak bisa mau menikah hanya berdasarkan hasrat. Tetapi waktu kita mau menikah, komitmen juga menjadi bagian yang penting. Nah sekarang misalnya orang mau menikah ya, kita kan harus memastikan komitmen pasangan kita, hasratnya juga ya kan. Jangan sampai orang mau menikah nggak ada hasrat. Kenapa menikah? Wajib. Lah kok wajib gitu? Ya aku udah gede, kenapa menikah sama dia? Habis nggak ada yang mau lagi selain dia. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada yang mau bagaimana? Ya nanti kita pikir-pikir lagi. Mengerikan sekali saudara, menikah tanpa hasrat. Kenapa menikah? Dipaksa. Kenapa menikah? Perbaikan ekonomi lebih mengerikan lagi. Ya. Jadi orang paling sehat menikah itu ada hasratnya. Saya biasa tanya, kamu ada cinta sama pasangan kamu enggak? Biasanya menjawab ada cinta dan sebagainya. Kalau udah kelamaan pacaran, kamu ada cinta? Iya sih Pak, tapi sekarang rasanya udah mulai beda, 8 tahun pacaran gitu kan ya. Ya tapi saya nanya pernah nggak dulu? Ya pernah ada hasratnya. Ada hasratnya. Ya, saya sejauh ini ya enggak pernah ya, puji Tuhan enggak pernah. Ada orang yang saya tanya waktu mau menikah, kamu cinta sama pasanganmu enggak? Kayaknya enggak Pak gitu. Waduh itu kalau kayak begitu agak menakutkan begitu ya. Saya sampai hari ini waktu menikahkan ada banyak pasangan tidak mendapati, entah mereka jujur apa tidak, tapi rata-rata mereka, ya ada cinta Pak, ya begini dan sebagainya gitu ya. Hasrat itu penting, tetapi saudara, komitmen juga penting. Nah jadi Agustinus menjelaskan gini, bayangkan ya, kalau saudara mau menikah, lalu Anda tanya sama pasangan Anda, kamu mau enggak mencintai saya seumur hidup? Ya, jadi itu komitmennya ya, hasrat, kamu sekarang berhasrat gak sama saya? Oh berhasrat, mau gak hasratnya itu untuk seumur hidup, mau komit gak? Mau komit gak bahwa saya itu yang utama di hatimu sebagai pasangan? Nah jadi itu yang kita tuntut bukan? Kita waktu mau menikah kita mau supaya dia mencintai kita sebagai yang utama seumur hidupnya dia. Itu komitmen itu kita minta saudara. Saudara ingin di dalam hati pasangan kita hanya Anda satu-satunya
yang paling utama. Sangat konyol saudara, jikalau saudara mengatakan, kalau pasangan kita mengatakan, kita ini hidup di zaman demokratis loh sayang. Oke, aku mau hidup dengan kamu, aku mau tidur dengan kamu, aku mau makan dengan kamu, aku mau beraktivitas dengan kamu. Tapi kamu perlu tahu, aku juga mencintai yang lain. Kita tuh harus berbagi. Kamu jangan menyerap aku untuk dirimu, aku itu adalah untuk semua orang. Waduh gitu ya, maksudmu apa gitu? Iya, aku mau nikah sama kamu, tapi jangan harap kamu satu-satunya yang kucintai. Waduh, mengerikan kan? Jadi, ya aku cinta yang lain juga. Saudara pasti akan pikir-pikir ya, kalau mau menikah dengan orang yang seperti ini. Jangan kamu pernah berharap bahwa kamu satu-satunya di hatiku. Aku cuma mau tinggal bersamamu. Aku cuma mau beraktivitas bersamamu. Aku cuma mau tidur bersamamu. Tapi sejujurnya, kamu bukan yang terutama dan satu-satunya di hatiku. Waduh, bubar pernikahan. Ya, saya juga belum pernah loh, kalau misalnya saya tanya pasangan, kamu mau nggak mengasihi dia seumur hidup? Janji, mau Pak. Gitu. Jarang dia mengatakan, oh ya harus begitu ya Pak ya? Nggak janji deh gitu, jarang loh saudara yang begitu ya. Nggak pernah gitu, mengerikan kalau suatu hari pernah itu kan mengerikan sekali gitu. Nggak ada yang mau. Jadi di sini kita melihat saudara, cintanya itu harus fokus, harus komit. Saudara tidak akan mau menikah dengan orang yang tidak mau komit di dalam cintanya. Mencintai Anda, tapi tidak janji juga selama-lamanya. Bisa mencintai yang lain juga. Anda protes, tidak bisa. Kamu harus mencintai aku, kamu harus terutama. Ih, sombong amat lu siapa? Tidak boleh begitu. Ya sudah, kalau gitu jangan nikah sama saya gitu. IGR ya, kamu paling hebat apa minta aku mencintaimu seumur hidup. Lah, terus buat apa menikah begitu kan? Jadi kita kan harus komitmen mencintai pasangan kita. Dia ada di dalam hati kita seumur hidup kita. Bagaimana cinta Anda bisa diberikan pada pasangan yang dalam hatinya merindukan yang lain? Saudara apakah bisa mengasihi dia sementara hatinya ada yang lain? Saudara perhatikan ini. Kalau orang mencintai dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Tidak bisa. Saudara mengasihi Tuhan, kasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai mamon. Demikian kata Tuhan Yesus. Anda harus pilih salah satu. Kontradiksi. Nah, jadi orang yang mencintai Tuhan tidak boleh mencintai dunia ini. Cinta kepada Tuhan tidak kompatibel dengan cinta pada dunia. Tuhan tidak kompatibel dengan mamon misalnya. Kita harus memilih. Nah, saudara-saudara sekalian, maka seharusnya kita dicipta untuk dapat merespons cinta Tuhan. Tuhan mengasihi kita, kita bisa merespons cinta Tuhan. Tapi arah cinta itu diubah dan diselewengkan. Nah ini khas Agustinus ya. Jadi dia mengatakan cinta itu kita ubah arahnya, kita selewengkan. Arah cinta dibelokkan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini baik adanya. Tapi celakalah kalau kita mencintai ciptaan Tuhan dan mengabaikan penciptanya. Jadi nanti Agustinus menafsirkan mencintai dunia ini, dunianya itu gunung apa segala macamnya itu no problem. Problemnya adalah arah cintanya. Ya nanti kita akan masuk ke situ ya. Jadi celakalah kalau misalnya kita itu diberikan dunia ini kita cintai tapi penciptanya itu kita abaikan. Lalu dia mengatakan saya menikmati ciptaan, itu baik menikmati ciptaan. Tetapi kemudian saya mabuk menikmati ciptaan, melupakan yang memberikan sang pencipta, itu buruk. Nah contoh berikutnya menarik. Agustinus memberikan contoh begini saudara, ketika menjelaskan bagian ini, apa itu mencintai dunia. Dia jelaskan seorang pengantin, ya pasangan ya mau menikah, terus diberikan cincin kawin. Yang laki itu kasih cincin kawin yang bagus. Nih saya mau memberikan cincin kawin kepada kamu. Ini untuk nanti hari pernikahan. Wah begitu dia lihat cincin kawinnya ya. Wah dia luar biasa senang. Dia sangat mengasihi cincin itu. Sampai-sampai dia bilang, waduh cincinnya ini bagusnya luar biasa. Aku cinta banget sama cincin ini. Aku enggak perlu kamu juga enggak apa-apa. Lu kaget kan kita, maksudmu apa gitu?
aku cukup sama cincin kawin ini aja deh, kita nggak usah nikah lah. Aku udah cinta banget sama ini, sama cincin kawin. Kita kan bingung gitu. Nah jadi Agustinus mengatakan cincin itu sebenarnya sudah cukup buatku. Aku sudah sangat bahagia dengan cincin ini. Sekarang aku sudah tidak perlu kamu. Kamu sudah boleh pergi dari hadapanku. Agustinus mengatakan tentunya kita akan mengatakan ini adalah perempuan gila. Perempuan gila. Karena lebih mencintai pemberian dari prianya. Lebih cinta cincin dari suaminya. Sang suami memberikan cincin supaya ia dicintai melalui cincin tersebut. Jadi lihat cincin, ingat suaminya. Tujuannya begitu. Tuhan memberikan dunia ini, ketika kita menikmati dunia, kita ingat akan Tuhan. Tapi akhirnya orang menikmati dunia ini dan tidak mau Tuhan. Orang menikmati dunia mengabaikan Tuhan. Itu adalah mencintai dunia. Ketika orang lebih mengasihi pemberian dan melupakan penciptanya. Maka bukan cincin itu yang harus dicintai sebagai ultimate, sebagai yang ultimat. Cincin itu membawa sang istri untuk mencintai suaminya. Maka salah kalau sekarang sang istri ingin membuang suaminya setelah mendapatkan cincin tersebut. Maka Agustinus mengatakan Tuhan memberikan dunia ini bagi kita. Sehingga melalui pemberian itu kita makin bertumbuh dalam kasih kepada pencipta kita. Tapi apakah kita lebih mencintai dunia ini ketimbang Tuhan? Bukankah kalau demikian kita sedang berjinah secara rohani? Maka kesimpulannya bagi Agustinus, problem mencintai dunia itu bukan masalah objeknya. Bukan masalah objek-objek yang ada di dalam dunia, gunung, lembah, segala sesuatu. Bukan itu. Tetapi problem mencintai dunia ada di dalam hati manusia, yaitu arah cintanya. Nah ini mengenai ordo amoris. Penataan cinta. Saudara nanti bisa lihat, saya sudah ada video di YouTube seminar ya mengenai teori cinta Agustinus, filsafat cinta Agustinus. Di situ ada yang namanya caritas dan cupiditas. Caritas itu adalah cinta akan Tuhan. Cupiditas atau amor sui itu cinta diri. Jadi cinta kepada dunia itu digambarkan dia dengan amor sui, mencintai diri. Nah, saudara bisa dengarkan di situ saya membahas mengenai mencintai Tuhan atau mencintai diri atau mencintai dunia. Di situ sudah ada perbedaannya, cirinya apa ya. Nah, saya tidak akan masuk ke situ. Nah, jadi Agustinus mengatakan kalau kita mencintai dunia, kita akan makin menjadi mirip dengan dunia ini. Jadi kalau kita cinta Tuhan, kita akan makin mirip dengan pencipta kita. Kalau kita mencintai dunia ini, kita akan makin mirip dengan dunia. Kita akan makin mirip dengan apa yang kita cintai. Jika kita mencintai Bapa, kata dia, maka kita akan makin menjadi serupa dengan Dia. Dalam mencintaimu, saya bukan sekedar ditarik mendekat padamu. Agustinus mengatakan, namun aku diubah menjadi sepertimu. Jadi mencintai bukan sekedar mendekat, mencintai berarti diubah menjadi sepertimu. Sehingga dengan demikian, karena penyatuan itu, maka kasih mengubah yang mengasihi, ya, atau lover. Nah, bagaimana kasih bisa mengubah? Karena kita pasti ingin menjadi seperti yang kita kasihi. Kita ingin menjadi bersatu, menjadi identik. Saya kutip dari buku Agustinus berjudul Confession, My love is my way. Wherever I go, it is my love which make me so. Jadi, love determines way. Itu dia menggambarkan cinta itu kayak sebuah pemberat yang diikat ke leher kita. Jadi kalau pemberat itu dilempar, wuk, ya kita akan ke sana. Cintaku itu seperti pemberat bagiku. Kemana cintaku dilempar, ke situ aku akan pergi. Nah, jadi di sini kita melihat itu sebabnya ketika orang mencintai sesuatu, dia akan makin diubah, makin mirip dengan dia. Di sini Agustinus menjelaskan nanti ya saudara bahayanya mencintai dunia ini. Karena kalau kita mencintai dunia ini, kita makin cara berpikir kita, cara hidup kita akan makin mirip dengan dunia ini dan makin menjauhkan diri dari Tuhan.
Sementara ketika kita mencintai Tuhan, kita akan makin diubah, makin serupa dengan Tuhan. Love determines way. Kita menjadi seperti apa yang kita cintai, karena cinta ibarat pemberat. Nah, saudara misalnya lihat ya kan, orang secara sederhana ya, kita kalau lihat misalnya orang itu punya tokoh idola, itu kan yang dia cintai. Dia nanti akan mengimitasi tokoh idolanya, bukan? Saya punya teman itu, dia bilang idolanya Valentino Rossi, seorang pembalap. Wah, dia itu suka style motor ya, zaman dulu saudara, zaman saya masih, itu belum ada motor sport, belum ada motor-motor keren seperti sekarang. Jadi anak-anak SMA itu kutak-katik motor bebek. Ya, dulu motor apa yang namanya Matic belum terkenal, yang ada adalah bebek, itu di sekernya diapain, kemudian dibikin jadi supaya gimana kenceng ya. Jadi kalau sudah kenceng jalan 100, zaman dulu 120 itu udah kenceng saudara ya. Motor itu kan paling mentok berapa sih, Honda Supra yang zaman-zaman gitu dikoprek sama mereka gitu ya. Lalu 120 biasanya orang-orang zaman dulu. Terus kemudian kepalanya ditaruh di bawah setang, terus kakinya di belakang. Wah, kalau udah kayak gitu rasanya itu udah kayak paling jagoan, paling gagah gitu. Saya sih nggak pinter begitu saudara ya. Jadi nggak ahli di dalam seperti itu. Tapi teman-teman saya tuh ada yang suka seperti itu. Kenapa saudara? Dia mengatakan aku itu tokoh idolaku Valentino Rossi, aku yang menjadi pembalap gitu ya, Nicky Hayden dan sebagainya. Jadi dia pengen jadi pembalap, maka dia akhirnya meniru jejaknya, ikut balap liar dan sebagainya, karena dia sangat dipengaruhi oleh idolanya. Sementara saya juga kenal seorang itu sampai di DO dari universitas. Kenapa saudara? Karena dia itu idolanya Bruce Lee saudara. Kenapa di DO? Berkelahi terus saudara. Berkelahi, lama-lama dikeluarkan dari kampus karena kebanyakan berkelahi. Tapi kenapa berkelahi? Dia mengatakan menurut Bruce Lee itu kalau ilmu itu tidak dipraktekkan dalam street fight gitu ya, itu tidak bisa gitu ya, jurus-jurus itu harus dipraktekkan. Nah, dia praktek sama siapa? Sama teman kampus gitu. Dikeluarkan gitu. Loh kenapa bisa ada kejadian begitu gitu kan ya? Wah, saya dulu kan makanya sering bayangin ya, kalau misalnya waktu kuliah gitu, wah kita itu, saya ngomong sama teman, kalau kita tawuran itu kurang ini ya, kurang seru dan kurang didukung gitu. Iya kenapa? Iya masa kita tawuran MDiv lawan MCS gitu ya, atau STH lawan kalau sarjana mahasiswa teologi itu kan kalau tawuran kurang dilihat bagus ya saudara. Tapi kalau kampus itu kan wah mesin sama ini sama minyak, wah rame gitu kan ya, zaman dulu kuliah gitu. Nah, jadi teman saya ini karena idolanya Bruce Lee, ya kerjaannya kan muter-muter nuncaku, pasang poster Bruce Lee gitu kan saudara ya, di itu, lalu kemudian kerokan gitu kan, Bruce Lee kan ada kerokannya gitu kan, wah kerokan gitu kan, kayak cakar-cakar, game of Enter to the Dragon gitu kan, itu ada kerokannya gitu kan, wah jadi dia kelihatan gagah seperti itu. Nah kenapa dia seperti itu? Karena dia makin mirip dengan apa yang dia cintai. Saudara, ini nanti bisa masuk dalam teori keteladanan, tokoh teladan. Itu sebabnya kalau orang yang baik, lalu kemudian mencintai yang baik, maka dia diarahkan mengikuti teladan yang baik. Kalau orang mencintai orang yang benar, tingkah laku orang bijaksana, dia mencintai bijaksana, maka dia akan makin mengikuti jejak orang bijaksana. Ada orang yang mengasihi Tuhan, dia hatinya penuh dengan cinta kasih pada Tuhan. Dia mengikuti jejak orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah ini menjadi prinsip yang penting, bahwa cinta akan dunia itu menyembul dan berusaha untuk mempengaruhi kita, tetapi kita mengarahkan hati kita untuk mencintai Tuhan dan makin diubah, makin mirip dengan Dia karena cinta itu. Nah jadi cinta akan dunia itu bisa menyembul dan menggencet kasih kita, menggerus kasih kita. Nah saudara, maka ada beberapa poin yang saya catat. Saya lupa loh, saya catat dari mana. Saya biasanya rajin tulis, saya catat dari mana. Ini saya ada beberapa poin, saya benar-benar lupa saya catat dari mana gitu ya. Tapi saya rangkum ada 5 poin hal yang perlu kita pikirkan untuk kita merenungkan apa yang begitu mempengaruhi hidup kita. Yang pertama saudara, kita bisa mengecek gini, setiap hari itu apa yang begitu yang menawan pikiran kita.
Jadi waktu kita pagi hari, malam hari, itu imajinasi kita seperti apa? Apa yang kita selalu pikirkan dalam keseharian itu? Jadi kalau ada orang tuh mikirnya tuh bangun pagi mikir duit, ya, siang duit, malam duit, ya, paginya duit, siang duit, malam duit, pagi lagi duit, siang duit, malam duit. Ya semuanya pagi, siang, sore kita kalau belanja tetap pakai duit, saudara gitu ya. Tapi ini menjadi sesuatu yang menyita seluruh pikirannya, semua pikirannya duit, duit, duit. Ya berarti kalau demikian, mungkinkah kita cinta tertinggi kita itu pada uang? Ya, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya, untuk mengecek gitu diri kita. Yang pagi bangun tidur pikirkan pekerjaan Tuhan. Siang pikirkan gimana diri bisa dipakai Tuhan. Malam pikirkan pekerjaan Tuhan. Mungkin di sini kita sudah mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Pagi pikirkan gitu ya, ketakutan. Waduh, saya ini diterima orang enggak? Siang ketakutan, aduh gue tuh diterima orang enggak ya? Malam gue diterima orang enggak? Pagi lagi gue diterima orang enggak? Siang ketakutan, malam kok aku enggak diterima orang? Nah berarti ya tema hidupnya dia ya penerimaan diri itu, dia ketakutan enggak diterima. Apa yang paling muncul sering dalam pikiran kita? Yang kedua saudara, apa yang menjadi tema utama yang kita bicarakan? Ya memang biasa sih orang komputer, misalnya saya punya teman komputer, kalau ketemu selalu ngomongnya mesin, saudara. Udah tahu, udah punya ini ya, dia orang komputer gitu ya. Tapi kira-kira saudara, kita itu kalau ketemu orang, apa yang kita omongin? Apa yang kita bicarakan? Jangan-jangan saudara, ketika kita mulai pikirkan, itu bisa menunjuk, mengarahkan kita apa yang menjadi tema utama hidup kita. Apa yang kita bicarakan. Jadi apa yang kita pikirkan yang pertama, yang kedua apa yang kita bicarakan. Ini hal-hal sederhana yang ketika kita pikirkan kita bisa lebih mengenal diri kita, saudara. Iya ya, ini aku tema hidupku kok ini terus ya. Ketakutan kah atau mungkin hal-hal tertentu yang muncul yang kita bicarakan juga itu terus kuasa kah, penerimaan kah atau apa yang menjadi bagian hidup kita. Yang ketiga, saudara, apa yang kita tahan? Saudara, kalau Tuhan meminta hal itu diberikan kepada Tuhan, kita berikan apa tidak? Apa yang kita tahan, yang kalau Tuhan minta, kita betul-betul sampai tidak mau berikan. Nah itu mungkin dunia bagi kita. Sesuatu yang kita cintai. Abraham itu disuruh memberikan anaknya yang tunggal. Kita mengerti istilah itu ya, meskipun Ismail itu anak Abraham, tapi kita sudah tidak membahas kenapa Abraham diminta menyerahkan Ishak anak yang tunggal itu. Jadi yang paling berharga dan Abraham berikan, saudara. Jadi kalau misalnya saudara bilang waktu me time itu paling berharga, berikan. Kita berikan apa tidak, saudara? Family time. Tentu kita harus punya family time. Tapi kalau misalnya Tuhan minta, kita berikan apa tidak? Suatu hari, ada satu orang murid saya kasih kesaksian. Pada waktu itu dia kasih kesaksian begini. Saya ini sekarang jadi ketua persekutuan, kata dia. Sekarang kami bersekutu itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu sebelum saya jadi Kristen adalah hari di mana saya boleh berenang. Jadi kalau saya renang, saya hari Sabtu. Saya ikut klub renang, saya berenang di sini, berenang di sana. Saya sepuas-puasnya berenang di hari Sabtu. Tapi sekarang saya jadi ketuanya di persekutuan ini. Nah namanya ketua kan harus datang terus. Dia bilang begitu. Jadi karena saya jadi ketua, saya bertanggung jawab, saya tidak bisa renang lagi. Saya cinta renang, saya suka renang. Tapi saya tahu persekutuan ini perlu. Banyak siswa akhirnya mengenal Tuhan lewat persekutuan ini. Kalimat berikutnya, saya sangat terharu. Dan dia mengatakan, tapi kalau Tuhan minta, saya serahkan hobi saya. Saya lebih pentingkan orang dapat berkat lewat persekutuan ini ketimbang saya puas hobi saya.
Nah jadi saudara sekalian, apa sih yang kita tahan? Apakah kita punya sesuatu yang kita tahan yang kita nggak bisa berikan? Yang keempat saudara, apa sih yang kita kejar dengan zeal, dengan ngotot, dengan mati-matian? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apakah kita mengejar sesuatu yang berkait dengan pemenuhan akan kehendak Tuhan, panggilan kita diselesaikan, kita zeal akan hal itu, sudah ngotot mati-matian bayar harga, seperti saya pernah khotbah mengenai Abraham, dia bayar mahal, ngotot habis-habisan untuk apa? Beli tanah. Meskipun itu cuma kuburan kecil, dia bayar semahal mungkin, tidak apa-apa. Supaya apa? Pokoknya panggilan Tuhan dalam hidup saya selesai. Apa sih yang kita kejar dengan ngotot? Kita zeal akan hal apa? Kalau kita zeal pada hal-hal yang mungkin saudara kita lihat itu menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Mungkin kita sedang mencintai dunia ini. Apa yang kita kejar? Suatu hari ada seorang bapak datang ke kantor saya. Terus diskusi, anak saya mau saya pindahkan ke SKC. Pak Ivan punya saran bagaimana? Saya tanya tinggalnya di mana? Wah tinggalnya jauh sekali. Anaknya sekarang kelas berapa? Mau masuk 1 SD. Saya katakan, tinggalnya terlalu jauh. Saya tidak melarang, tetapi anak ini mesti bangun jam berapa? Jam 4 pagi. Masih mau SD kelas 1. Saya tidak terlalu sarankan, kasihan anaknya. Kecuali Bapak memang kuat. Ada anak-anak yang memang sudah dibiasakan bangun jam 4 pagi. Saudara. Mereka no problem dari tempat jauh. Tapi saya pikir, kalau setiap keluarga lain-lain, ya Bapak pikirkan, Bapak mesti bangun jam 4 pagi loh anaknya loh. Kalau saya kasih saran, misalnya ya, tidak kuat, tidak apa-apa, tunggu dia mungkin sudah agak lebih dewasa, SMP atau SMA, sudah lebih firm, sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau terlalu kecil SD, bangun jam 4 pagi setiap hari, tidak semua keluarga kuat, tidak semua keluarga bisa. Jadi pikirkan baik-baik, doakan dan bicarakan dalam keluarga. Terus Bapak itu bilang, soalnya gini Pak Ivan, soalnya mama saya itu ketemu saya, lalu kalimatnya itu menggelisahkan saya. Oh ibu ngomong apa gitu kan. Jadi mamanya juga orang Kristen yang takut Tuhan saudara gitu. Lalu kemudian mamanya ngomong gini, itu loh anakmu itu, kamu mau kasih pendidikan apa? Itu di Kemayoran ada sekolah Kristen, kamu mau bawa kemana? Iya Ma, aku mau bawa, tapi jauh Ma, jauh. Mamanya bilang apa? Kemayoran jauh. Kamu itu kalau lihat ijo duit sampai ke Amerika kamu kejar. Benar gak? Iya Ma gitu. Iya kan kamu ke Amerika kan, sampai ke Amerika kemana juga kamu kejar yang namanya ijo namanya duit. Benar gak? Benar Ma. Kamu duit kamu kejar. Tetapi Tuhan ada di mana? Dekat di situ kamu bilang jauh. Berani kamu? Enggak berani Ma gitu. Datang gitu. Saya dengarkan begitu, wah saya bilang sama bapaknya, Pak ini kalimat ibu ini ya. Anda ngomong begini saya juga dapat loh Pak. Saya dapat berkat dari perkataan, itu kalimat dari seorang yang bijaksana. Saya juga belajar Pak kalimat ini. Saya akan simpan dalam hati saya. Wah iya ya gitu ya. Orang kalau untuk urusan uang saudara, sampai kemana dikejar, sekolah sampai kemana. Kita belajar, kita enggak bisa penginjilan saudara, kita enggak bisa penginjilan. Ditanya, kamu mau memberitakan Injil enggak? Aku tapi enggak bisa. Pernah ikut kelas penginjilan? Enggak juga. Ikut kelas penginjilan juga tetap enggak bisa. Kenapa? Ya karena memang enggak ada usaha. Setelah 10 tahun enggak bisa, setelah 20 tahun enggak bisa. Kenapa? Aku enggak bisa penginjilan, enggak bisa paduan suara. Terus ditanya setelah 10 tahun enggak bisa karena enggak bisa paduan suara. 20 tahun enggak bisa. Coba saudara lihat orang dokter itu loh. Aku mau jadi dokter. Kuliah berapa tahun saudara? 4 tahun tambah koas, tambah apa. Kadang-kadang 6 tahun, 7 tahun. Dijabanin sama mereka. Setelah 7 tahun bisa, kurang mahir. Ambil spesialis, ada yang sampai 5 tahun saudara. Ambil spesialis. Jadi dia sekolah itu bisa sampai 12 tahun. Dan setelah 12 tahun dia bisa. Kurang, ambil sekolah lagi. Kita melihat saudara, kalau orang udah niat untuk profesi di dalam dunia, dia lakukan apapun, tidak ada alasan, sampai dia bisa. Untuk pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Tidak bisa jadi liturgis, tidak bisa jadi ini. 10 tahun kemudian, tidak bisa. 20 tahun kemudian, tidak bisa. Mau enggak bergumul? Bergumul terus saudara, 30 tahun. Terus gumul. Jangan-jangan saudara, kita mencintai dunia. Kita tidak menganggap
pekerjaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang kita kejar dengan sungguh-sungguh. Saya sangat tertarik perkataan Kierkegaard. Sayangnya, orang mengejar dengan pengejaran yang tak terbatas untuk hal-hal yang remeh dan terbatas. Ya, dan hanya memberikan pengejaran terbatas untuk sesuatu yang seharusnya bernilai tak terbatas. Kebalik. Hal yang kekal, yang indah dikejar kok cuma asal lalu saja. Hal yang asal lalu saja dikejar sekuat tenaga dengan pengejaran yang tak terbatas. Kita hidup bagaimana? Dan yang kelima, saudara, apa yang kita banggakan? Pride. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan? Apakah kita bangga akan pengenalan kita akan Tuhan? Atau kita membanggakan prestasi-prestasi tertentu, hal-hal tertentu yang membuat kita tuh menjadi sesuatu yang hebat. Jangan-jangan saudara, itu dunia bagi kita. Nah, jadi 5 hal ini kita bisa renungkan, lalu sambil kita memikirkan, ini bukan dari Agustinus ya, tapi kita lagi memikirkan, iya ya, kalau Agustinus memikirkan mencintai dunia, apa sih Agustinus dunia ini? Dunia ini bukan masalah isinya, bukan apa, tetapi ini adalah cinta yang salah, menikmati dunia ini dan memutuskan diri, sehingga melawan sang penciptanya. Mencintai dunia ini dan tidak mau kepada penciptanya, sebuah perlawanan pada pencipta. Kira-kira itu yang dipahami oleh Agustinus. Nah, saya ingin mengembangkan lagi, saudara. Kita tentunya belum tuntas. Ada begitu banyak lagi teolog yang memberikan pengertian kita. Sebetulnya apa sih yang dimaksud Yohanes dengan mencintai dunia? Jadi kita tetap memegang apa tafsiran dari Agustinus, memberikan sebuah nuansa, memberikan contoh, memberikan aplikasi sesuatu yang sangat penting. Tapi kita akan maju terus. Apa yang dimaksud dengan dunia? Saudara-saudara sekalian, apakah artinya saya tidak boleh menikmati film? Jangan mencintai dunia, jangan mencintai isinya. Apakah saya tidak boleh mencintai musik? Apakah saya tidak boleh menikmati makanan yang disediakan? Apakah itu artinya saya harus menjauhkan diri? Nah, inilah salah satu problem kita salah memahami kata dunia. Itu kita tafsirkan dunia ini dengan pattern-pattern kebudayaan secara lahiriah. Nonton film itu pattern kebudayaan. Lalu kemudian mendengarkan musik. Nah, kadang-kadang ada orang mengatakan, itu mencintai dunia, tidak boleh. Mengikuti fashion, tidak boleh. Pakaian itu seadanya, sekenanya saja. Ya, akibatnya orang Kristen nggak ngerti, nggak ngikutin fashion sama sekali ya saudara ya. Tahunnya berapa fashionnya kita kira-kira 20 tahun ke belakang gitu kan. Karena kalau ngikutin fashion dosa, tidak boleh gitu kan ya. Nah, saudara sekalian lalu kemudian make up. Perempuan kudus tidak pakai make up, lipstick itu kafir dan sebagainya. Wah, celaka ya kalau begitu ya. Sekucel mungkin itu rohani, ya kan? Jadi kalau maju ke depan ya kucel ya, lalu kemudian yang penting baju putih-putih saja itu adalah suci gitu kan ya. Tidak perlu fashion, tidak perlu apa gitu. Nah, jadi kita harus hati-hati saudara. Mengatakan orang yang nonton film itu kafir ya, orang kalau misalnya jalan gandengan tangan, wah itu berpejinah gitu ya, lalu tidak boleh boncengan, cewek pakai celana panjang kafir dan sebagainya. Itu pattern-pattern dunia. Ya, saya pernah ada seorang jemaat terkejut melihat saya pakai celana jeans. Pak Ivan itu, iya pakai celana jeans. Itu. Loh kenapa gitu kan ya? Kok Pak Ivan pakai celana jeans gitu kan ya? Loh kenapa? Pemberontak gitu kan ya. Ya ampun ini tahun berapa gitu kan ya. Kok masih ada cara berpikir seperti itu gitu. Iya kan jadi nonton film. Wah orang itu nonton film ini kafir itu. Nggak benar itu orang gitu kan ya. Dan sebagainya. Terus sementara itu kita nonton film sama-sama di sini saudara. Di gereja kan, kemarin nonton film apa tuh yang Kaisar Nero menganiaya itu ya, jadi kita melihat itu, terus kita nonton film sama-sama gitu, wah ini kekafiran dan sebagainya. Ya jadi ada yang lagu itu harus lagu rohani, kalau kita nyanyi lagu kebangsaan pun itu udah nggak benar. Ya itu dunia, itu ciptaan orang dunia. Tentu saja itu pemahaman kata mencintai dunia yang ngawur, saudara. Dunia itu sekuler, jahat. Terus kemudian ada dikotomi antara sakral dan sekuler. Dunia ini jahat. Ya kita melihat sekarang ya ada banyak cerita mengenai penguasaan Taliban itu kan kita sudah mendengar. Ini contoh cara melihat dunia secara
secara sakral dan sekuler ini ya. Jadi orang enggak boleh sekolah ya, perempuan usia berapa enggak boleh sekolah dan sebagainya. Kebudayaan disingkirkan, TV enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya, kira-kira seperti itu, Saudara. Nah, celaka kalau kita memahami dalam dikotomi semacam itu. Kalau dunia ini jahat, kita harus menghindarkan darinya. Kita telah ditebus, kita tunggu surga saja. Sambil kita menjaga kekudusan kita. Kebudayaan, hal-hal keseharian itu jahat, harus dihindarkan. Lalu harus dibenci. Jalan keluarnya apa? Pisahkan diri, hidup asketis, hidup dalam biara kalau perlu. Menarik diri, tidak bersentuhan dengan dunia, mengecam dunia. Bahkan taraf tertentu kita membenci kesenangan. Membenci kesenangan. Orang Kristen kalau senang itu dosa. Berapa banyak orang yang bahkan sampai merasa guilty feeling kalau tidur siang. Tidur siang itu guilty feeling, Saudara. Ini udah kebablasan ini. Membenci seolah Tuhannya itu menjadi Tuhan apa ya? Kayak William Blake punya Tuhan kali ya. Tuhan yang menciptakan kita untuk kesengsaraan. Makin sengsara, makin Tuhannya senang. Itu bukan Tuhan dalam kitab suci, Saudara. Sampai ekstrim. Ya, kesenangan itu bisa melenakan kita. Kesenangan kalau nggak hati-hati bisa menghancurkan rohani kita. Tapi Tuhan tidak anti kesenangan, Saudara. Dalam kitab pengkhotbah ada katakan makan minum bersenang-senanglah karena itu dari Tuhan. Dunia ini memang penuh dengan kejahatan, dunia penuh kesengsaraan. Tapi jangan kita itu apatis terhadap dunia. Kamu masih bisa menikmati. Tapi kalau engkau menikmati dunia, jangan lupa bahwa dunia ini juga banyak kesusahan. Ini dua cara pandang yang diajarkan kitab pengkhotbah. Ada orang yang takut gitu ya. Jadi saya punya teman, saya nggak sebut namanya ya. Sekarang sih pendeta, sekarang udah enggak gitu. Teman saya pendeta melayani baik. Waktu itu saya masih ingat tuh ya, waktu praktek di Tanah Abang. Nah, teman saya ini bilang, "Van, kita istirahat dulu minum yuk," gitu. "Oh yuk, saya traktir kamu makan gorengan di depan sama minum es jeruk." Dulu kita tuh punya kantor sekretariat tuh di Tanah Abang 3 nomor 1, Saudara, sebelum pindah ke sini. Nah, lalu di depannya itu ada tukang bubur, tukang sate, tukang gorengan, sama tukang es jeruk. Kalau pagi tukang bubur, kalau siang tukang sate. Lalu kemudian ada tukang gorengan. Jadi waktu itu udah istirahat, lagi istirahat, saya ajak yuk kita makan gorengan, karena istirahat sore ya, sambil kita minum es jeruk. Lalu teman saya mengatakan, "Jangan, kita ke ini aja, kita ke dapur aja, bikin teh pahit. Teh tawar gitu loh." "Kenapa?" saya bilang. "Es jeruk kan enak, saya bayar." "Justru itu, es jeruk enak. Merusak kita." Lah gitu kan ya. Saya kaget, ya ampun ini teman saya di sekolah STT kok begini gitu ya. Dia kebanyakan nggak tahu mungkin lagi ngikutin teologi kesalehan atau apa gitu ya. Jadi dia terlalu over disiplin. Tapi sekarang sudah enggak gitu ya. Itu masa-masa kuliah waktu itu gitu ya. Nah jadi kenapa bisa muncul begitu? Mungkin karena menghidupi kedisiplinan sampai akhirnya Saudara menganggap kesenangan itu sebagai sesuatu yang jahat. Nah itu sudah tidak benar. Ingat ya, Tuhan menaruh manusia pertama di dalam Eden. Eden itu artinya pleasure. Maka the garden of delight. Taman penuh dengan kesenangan dan sukacita. Tuhan meletakkan kita di situ. Kesenangan bisa menghancurkan, tetapi kita tidak boleh anti terhadap kesenangan. Jadi jangan sampai ya, mencintai dunia itu kalau kita merasa senang, merasa nikmat, itu duniawi. Ya enggak bisa begitu, Saudara. Ya, kita ada ketika kita menikmati sesuatu secara benar, secara pada tempatnya, itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian ada yang memandang kita nggak boleh terlibat politik atau bisnis. Politik itu duniawi. Bisnis itu duniawi. Saudara, meskipun politik dan bisnis adalah tempat-tempat di mana begitu banyak terjadi kejahatan. Tetapi orang Kristen tidak melihat bahwa politik dan bisnis itu kotor. Orang-orang yang melakukan dan membuat sistem itu adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga ada dosa di dalam tindakan-tindakan itu. Tetapi kita yang sudah ditebus oleh Kristus, kita harus bertarung di dalam situ. Saudara yang terlibat dalam politik, Anda tidak menjadi kotor karena Anda terlibat dalam politik, bukan. Tetapi bagaimana Anda berpolitik,
Itu yang nanti kita akan lihat, Anda mencintai dunia atau tidak. Jadi bukan politiknya itu duniawi, bukan bisnis itu duniawi, saudara sekalian. Jadi kita harus hati-hati mendefinisikan bagian ini. Nah, saudara, ada beberapa cara memahami kata dunia. Yang pertama, ini saya kalau nggak salah ambil dari, saya kalau nggak salah ingat ini dari D.A. Carson ya, dari D.A. Carson. Apa itu yang dimaksud dengan dunia? Yang pertama, dunia dilihat sebagai keseluruhan created order. Jadi dunia istilahnya apa? Semua, ya termasuk gunung, sawah, dan sebagainya itu yang disebut dunia. Pernikahan itu created order. Nah kan kalau ditanya, apakah sawah, gunung itu tidak boleh kita cintai? Apakah orang nggak boleh mengasihi misalnya pernikahan dan sebagainya? Kan Alkitab nggak mengajarkan begitu. Berarti kalau kita melihat pernikahan itu sesuatu yang baik, gunung sesuatu yang baik, sawah sesuatu yang baik, lingkungan ini harus kita pelihara, artinya mencintai dunia itu bukan dalam pengertian created order. Ya, jadi ini lewat. Jadi mencintai dunia bukan berarti tidak boleh mencintai created order. Wah, jadi tenang ya saudara ya. Kalau yang suka kulineran berarti tidak tentu itu mencintai dunia ya. Jadi created order kita skip. Yang kedua, dunia dalam pengertian penghuni dunia, yaitu umat manusianya. Iya kan? Jadi dunia dalam pengertian umat manusianya. Dunia ini maksudnya bukan sawah, bukan apanya, tetapi orangnya. Jadi ini pemahaman yang kedua. Dunia dalam pengertian penghuni dunia ini yaitu umat manusia. Nah, apakah kita nggak boleh mencintai manusia? Kan Tuhan yang suruh kita mencintai manusia. Berarti di sini yang kedua skip. Yang ketiga, dunia sebagai periode waktu tertentu. Jadi dunia sebagai sebuah semangat zaman, dunia sebagai sebuah periode. Ya, apakah berarti kita mengatakan semua periode adalah jahat, semua periode itu adalah tidak baik? Kita enggak begitu. Justru kita disuruh cepat-cepat melakukan pekerjaan selagi masih siang. Jadi yang ketiga ini skip. Nah, yang keempat ini saudara. Dunia di dalam pengertian Yohanes sebagai keseluruhan sistem, kebudayaan, atau hal-hal yang melawan Tuhan. Jadi dunia ini yang disebut dengan janganlah engkau mengasihi dunia itu keseluruhan, baik itu sistem, kebudayaan, manusia yang melawan Tuhan. Kejahatan yang terorganisasi dengan prinsip dan praktik di bawah kendali setan. Nanti kita akan masuk di situ ya, bagaimana dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Yang meliputi semua pengajaran, ide, budaya, sikap, aktivitas yang menentang Tuhan. Sebuah pengajaran menentang Tuhan, saudara cintai, Anda mencintai dunia ini. Sebuah cara budaya, cara hidup itu melawan Tuhan, tapi saudara cintai, saudara menjadi mirip dengan budaya itu, Anda melawan Tuhan. Ini yang disebut dengan dunia. Pengajaran yang melawan Tuhan. Nanti kita akan lihat masuk di antikristus ya. Yesus Kristus lahir bukan cuman Yesus Kristus bukan hanya ada air, tapi juga mengalirkan darah. Nah ini nanti penting sekali, karena mereka tidak percaya Yesus Kristus itu ada tubuh. Itu pengajaran, itu ide. Yesus Kristus lahir dalam dunia, dia berinkarnasi tapi nggak ada tubuh. Wah itu adalah pengajaran yang melawan kebenaran. Itu ajaran, itu mencintai dunia. Kalau kita menghidupi ajaran itu, seperti orang-orang separatis yang melepaskan diri dari komunitas Yohanes, lalu mengajarkan ajaran sesat kepada umat Tuhan yang digembalakan Yohanes. Nah itulah mencintai dunia. Jadi ide pengajaran yang dikendalikan setan, yang terorganisir dengan baik, yang melawan Tuhan. Kadang-kadang saudara, ajaran-ajaran itu bumbunya itu baik, tapi sebetulnya ajaran dari setan. Ya, kita akan melihatkan, Tuhan itu terang, wah kelihatannya terang. Tuhan itu menyelamatkan kita, wah baik. Kita sudah hidup dalam terang, oh baik. Maka kita tidak berdosa, oh tunggu dulu. Ini depannya bumbunya baik loh. Terus kemudian kita sudah bersekutu dengan Bapa, iya. Di dalam Kristus, iya. Tapi mereka problem dalam kristologi. Nanti Yohanes dengan tegas harus menegaskan kristologi untuk membedakan Kristus seperti apa yang dipercaya oleh
oleh orang beriman dan Kristus yang diberitakan palsu oleh para pengajar sesat itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, pengajaran, ide, budaya, sikap, aktivitas yang menentang Tuhan. Inilah yang disebut dengan dunia. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Kita tidak boleh mencintai pengajaran-pengajaran atau ide-ide yang melawan Tuhan. Kita tidak boleh mencintai budaya-budaya yang melawan Tuhan. Kita tidak boleh mencintai sikap-sikap yang melawan Tuhan. Kita tidak boleh mencintai aktivitas-aktivitas yang menentang Tuhan. Dunia dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki aturan main, nilai, praktek tersendiri dan melawan Tuhan. Kita akan mengenal saudara misalnya dunia otomotif, berarti itu kan sebuah sistem, ya kan? Ada aturan mainnya. Dunia sepak bola itu ada aturannya, ada nilainya dan sebagainya. Nah, jadi saudara bayangkan adalah sebuah dunia di mana tatanannya, aturannya, sistemnya itu adalah sistem yang melawan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan dunia. Janganlah engkau mencintai dunia ini dan segala isinya. Karena dengan demikian kasih Bapa tidak ada di dalam orang ini. Dunia itu sistem yang memberontak, yang dipimpin oleh iblis. Dunia menentang Tuhan, dunia membenci Yesus, dunia membenci anak-anak Tuhan. Jadi sudah bisa bayangkan ya, ini sebuah sistem yang intinya adalah menentang Tuhan. Ini sebuah sistem yang intinya membenci Yesus. Ini sebuah sistem yang membenci anak-anak Tuhan. Lalu kita cintai. Bagaimana mungkin kasih Bapa ada di dalam orang itu? Ya, jadi ini sesuatu yang kita bisa pahami mengenai apa itu arti dunia. Apa yang disampaikan Agustinus dilengkapi dengan apa yang kita pelajari dari para ahli perjanjian baru mengerti istilah dunia di dalam pengertian Yohanes. Maka ada konfrontasi antara anak Tuhan dengan dunia. Dan nanti minggu akan datang kita akan membahas bagaimana dunia ini menjerat kita dengan 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi nanti mencintai dunia. Kenapa kita bisa mencintai dunia? Karena menarik. Bagaimana dia menarik? 3 hal yang dipakai untuk menjerat kita mencintai dunia. Bagaimana orang tertarik pada cinta pada dunia? Karena ada keinginan mata, ada keinginan daging, dan ada keangkuhan hidup. 3 hal ini dipakai oleh iblis menjatuhkan Adam dan Hawa. Keinginan daging, lihat. Keinginan mata, wah indah. Buah itu indah, elok, tampak menyegarkan. Kepengen keinginan daging dan bisa memberikan hikmat pengertian. 3 hal. Dan 3 hal ini dipakai oleh iblis. Mau menjatuhkan Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun. Maka dalam tradisi, bahkan Agustinus itu menulis 3 pencobaan Tuhan Yesus dikaitkan dengan 3 hal. Ya, ketika dalam komentarnya Agustinus ketika membahas tiga hal itu dia mengkaitkan dengan Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa poin yang saya kira direvisi oleh para komentator atau ahli perjanjian baru di zaman sekarang. Kita akan masuk di dalam hal itu dalam minggu-minggu akan datang. Jadi bagaimana melalui 3 hal ini manusia dijerat kepada mencintai dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah diberikan peringatan yang keras untuk boleh mencintai Tuhan, mencintai umat Tuhan, hidup di dalam kasih. Tetapi Tuhan juga memberikan peringatan pada kami untuk tidak mencintai dunia ini. Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang baik. Kiranya hal yang baik itu kami cintai, demi akhirnya kami boleh lebih mencintai Tuhan. Dan tolong kami tidak mencintai berbagai ide, pemahaman, budaya, aktivitas yang menentang Tuhan, yang diset oleh iblis untuk menambatkan hati kami kepadanya dan membuat kami makin serupa dengan dunia dan makin menjauh dari Tuhan. Tolong kami menjauhkan diri dari semua itu ya Tuhan, dan tolong kami supaya arah hidup kami boleh makin berpadanan dengan Injil Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.